Bangga dengan produk lokal, kita bisa bangga jika melihat produk kereta api buatan perusahaan BUMN milik kita yaitu PT Inka. Industri kereta api ini berhasil membuat lokomotif yang tidak kalah dengan buatan negara lain dan gerbong buatannya kini digunakan oleh perusahaan kereta api berbagai negara. Dan berikut laporan dari reporter Carlos Michael dan juru kamera Ali Amran dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lokomotif yang dibangun dan diciptakan oleh PT Inka atau Industri Kereta Api Indonesia adalah lokomotif lokal buatan dalam negeri. Dan kelebihannya salah satunya adalah dapat menembus banjir. Kita tahu bahwa Indonesia adalah medan yang cukup banyak banjirnya. Kalau Inka sih terutama yang baru ya, AC-nya udah pasti bagus, suspensinya juga enak, gensetnya juga bagus, komplainan dari penumpang udah jarang. Bagus semua sih dibanding yang mungkin yang tahun 2008 ke bawah itu udah mulai agak ada komplain lah dari penumpang gitu. Karena saat ini PT Kereta Api Indonesia sangat membutuhkan banyak gerbong kereta api dan juga lokomotif, kita berharap bahwa industri kereta api Indonesia dapat semakin diperhatikan oleh pemerintah, terutama dalam peningkatan insentif agar supaya harga dari kereta api maupun lokomotif dan juga gerbongnya yang diproduksi oleh PT Inka terjangkau dibandingkan dengan kereta api bekas yang diimpor baik dari Jepang, Jerman maupun Amerika. Carlos Michael, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Mungkin memang ada alasan ya untuk bangga memakai produk dalam negeri karena tadi dikatakan itu lokomotif buatan PT Inka dengan kualitas yang tidak kalah dengan kualitas-kualitas dari kereta api ataupun gerbong kereta api yang lain seperti dari Jepang misalnya seperti itu. Tapi kenapa kemudian kita masih saja kemudian menggunakan gerbong kereta dari hibah dari Jepang seperti itu padahal PT Inka sudah mampu tuh Pak? Ya kembali lagi kepada niat kita. Apakah kita betul-betul ingin untuk industri dalam negeri tumbuh atau tidak? Nah tentu salah satu adalah kalau kita ingin tumbuh tentu ya kita memprioritaskan untuk penggunaan produk-produk yang sudah bisa dihasilkan oleh putra-putri kita sendiri. Contoh salah satu adalah gerbong kereta api yang kita tahu bahwa PT Inka sudah mampu untuk memproduksi lokomotif maupun gerbong tersebut. Walaupun mungkin dengan sisi harga mungkin karena pemikiran dari sisi harga, tapi kan kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Nah keinginan kita dulu. Nah, kita kalau mempunyai satu niat untuk bagaimana agar kita bangga dengan produk kita sendiri, ya tentu produk daripada PT Inka itu ya harus kita gunakan. Ya, walaupun kita tahu berbagai tawaran misalnya kereta-kereta gerbong-gerbong X daripada yang udah X di Jepang sana ya memang mungkin masih bagus dan murah, ya tentu harusnya kan alangkah lebih bagus kalau kita gunakan produk yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Dengan sendirinya kan tentu industri PT Inka sendiri akan tumbuh. Kalau enggak ya kan pasti akan lenyap kalau kita nggak akan gunakan. Komitmen tapi kemudian pemerintah juga harus kemudian ada upaya paksaan seperti itu ya Pak ya? Betul, harus ya. Berbagai upaya telah kita lakukan dengan misalnya aturan-aturan mulai dari Impres nomor 2 tahun 2009 maupun peraturan-peraturan Menteri Perindustrian itu ada berbagai peraturan termasuk dengan aturan-aturan pendukung lainnya yang sudah dibuat, tapi kan selalu ada aja celah-celah yang bisa karena inilah karena itu. Maka implementasi kebijakan nextnya akan seperti apa Pak agar kemudian ini tentu bisa diimplementasikan? salah satu mungkin sebelum sampai ke situ salah satu misalnya juga dengan industri otomotif kita tahu bahwa selama ini kita masih impor bahan bakunya cukup itu, maka itu salah satu yang kita dorong saat ini adalah bagaimana industri komponen ini kita dorong terus agar tumbuh. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa misalnya untuk produk kendaraan roda 2 itu lokal kontennya sudah bisa sampai dengan 95%. Nah, kalau untuk kendaraan roda 4 mobil itu bervariasi dari 30% sampai dengan 90% untuk misalnya mobil LCGC. Nah, itu didesain
termasuk didesain oleh putra-putri bangsa Indonesia. Saya sudah lihat sendiri di Kerawang sana, Cikarang sana, terus didesain, dibuat sampai berbagai macam. Memang kita masih ada beberapa bahan baku yang memang belum bisa diproduksi di sini, seperti misalnya untuk baja, untuk bagian luarnya mobil yang memang bisa belum produksi. Maka itu kita akhirnya mendorong untuk cari investor untuk membangun agar bisa memproduksi baja yang untuk kebutuhan otomotif. Maka itu saat ini sedang dibangun adalah kerjasama antara Nippon Steel dengan Krakatau Steel untuk membangun industri baja untuk otomotif. Okay. Nah, dengan sendiri kan nanti lokal kontennya akan naik terus. Tinggal nanti lagi misalnya blok mesinnya. Dengan demikian maka nanti ke depan bisa 100% lokal kontennya. Kan akhirnya kan tidak lagi harus impor. Oke, tapi berbicara meningkatkan lokal konten ataupun TKDN seperti itu, Pak Menteri. Iya, kita paksa sedikit dengan upaya paksa. Salah satu adalah yaitu dengan cara misalnya kami saat ini Kementerian Perindustrian bersama dengan atas izin Bapak Presiden bekerjasama dengan BPKP sedang merumuskan untuk MOU untuk BPKP dapat melakukan audit terhadap penggunaan produk dalam negeri P3DN. Dengan demikian maka ya ini adalah salah satu upaya yang sedikit memaksa untuk instansi pemerintah maupun BUMN itu betul-betul memprioritaskan untuk penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian kalau ini seluruhnya sudah apalagi dengan belanja yang menggunakan APBN yang dengan jumlah yang begitu besar, kalau semuanya melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Inpres maupun peraturan-peraturan tersebut, dengan demikian industri dalam negeri akan tumbuh dan akhirnya ketergantungan terhadap bahan baku impor akan berkurang dan devisa tidak perlu keluar. Oke, tapi Pak, tanpa ada sanksi biasanya efek jerahnya kemudian tidak terasa sehingga peraturan hanyalah sebuah peraturan. Betul. Seperti itu. Ini sanksinya apa, Pak? Ya tentu kalau kan orang juga mikir nanti kan akan audit oleh BPKP kan akan ketahuan. Nanti kan pasti mikir orang 2-3 kali. Tapi apakah kemudian ada sanksi yang spesifik apabila ditemukan lokal kontennya kemudian kurang? Ini yang sedang kita rumuskan. Sedang kita rumuskan nanti kami juga sudah laporkan kepada Bapak Presiden waktu kita ratas kemarin, termasuk juga menyampaikan kepada instansi-instansi penegak hukum lainnya, misalnya dengan pihak kepolisian atau dengan pihak penegak hukum lainnya, untuk ya betul-betul kita mengedepankan untuk penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian maka ya kita harapkan kan industri dalam negeri tumbuh, lapangan kerja tercipta, devisa tidak keluar. Dengan demikian maka akan mengurangi impor bahan baku. Oke. Untuk meningkatkan lokal konten seperti itu dalam penggunaan industri dalam negeri, tapi bagaimana kemudian pemerintah juga memperkuat industri komponennya itu sendiri, Pak? Kemudian ketika investor banyak datang dengan membawa komponen dari luar seperti itu dengan nilai investasi yang besar-besaran sehingga daya saingnya menjadi lebih kuat, apalagi dilihat dari segi harga ataupun misalnya kualitas. Nah, bagaimana agar industri komponen di dalam negeri sendiri bisa kuat dan memiliki daya saing? Iya, memang jadi saat ini memang karena kebijakan tersebut akhirnya ini dari pihak katakanlah dari Jepang juga saat ini masuk untuk memproduksi masuk kepada industri komponen. Nah, tapi kami syaratkan agar ketika nanti masuk ya harus berpartner dengan lokal company yang ada di dalam sehingga ada alih teknologi dan juga tidak 100% seluruhnya asing untuk memproduksi komponen-komponen tersebut. Kan biasanya kan misalnya dia datang terus bawa untuk lokal kontennya ya dia juga akhirnya lu lagi. Nah, ini yang kita hindari ya. Akhirnya kita paksa untuk ya berpartner dengan perusahaan-perusahaan lokal. Dengan demikian kan ada kombinasi. Jadi tidak 100% asing seluruhnya. Okay. Kan biasanya itu.
dia datang terus bawa gerbongnya. Nah, ini yang gerbongnya harus ada juga lokal-lokal kita di situ. Oke, selain kemudian merevisi aturan mengenai TKDN, Presiden berencana seperti itu. Apakah kemudian juga disiapkan insentif-insentif tersendiri untuk tadi dikatakan mengenai industri komponen lokal, pemain-pemain lokal seperti itu? Betul. Jadi memang kita memberikan berbagai insentif baik insentif fiskal maupun insentif non fiskal. Nah, insentif fiskal adalah ya tentu misalnya seperti tadi saya katakan misalnya Nippon Steel dia mau membangun industri bajanya, terus dia minta untuk tax holiday. Tapi waktu itu dirapatkan, akhirnya disepakati Anda tidak bisa mendapatkan tax holiday. Bangunlah dulu pabriknya, nanti baru kita berikan adalah bukan tax holiday. Nanti setelah membangun pabriknya baru kita berikan tax allowance. Nah, itu. Jadi akhirnya mereka juga mau jadi bangun dulu karena kan itu ada persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan tax holiday maupun juga tax allowance. Nah, akhirnya mereka juga memahami itu. Oke, baik. Pak Menteri, kita masih punya segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.